membuka Alkitab kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang akan boleh memberkati kita semua. 2 Korintus pasal 4 membuka ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca firman Tuhan secara berganti-gantian. Ya, saya ayat yang benar, saudara nanti ayat yang ganjil. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Saya mulai yang pertama, saudara perhatikan Alkitabmu. Demikianlah firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kita yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, dalam ayat yang terakhir dikatakan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Kita hidup di dalam dunia ini, dan juga kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita secara jasmani ada kehidupan rohani yang membawa kita kepada surga yang tidak kelihatan itu. Karena itu saudaraku, apa yang boleh terjadi di dalam hidup ini supaya kita bisa menerima persoalan-persoalan dan apapun itu yang menjadi tantangan yang selalu diperhadapkan, bahkan yang selalu datang, yang selalu terjadi hari demi hari. Selama kita boleh hidup, masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, dan kita masih boleh melihat bahwa itu semua tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itulah, kita sebagai orang yang percaya harus memiliki kekuatan sehingga tidak mudah dan tidak gampang kita menjadi tawar hati. Karena banyak orang saudaraku yang dikasihi mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi mau yang instan. Ya. Hanya mau menerima yang enak-enak. Kalau terjadi persoalan, itu namanya bukan anak Tuhan. Kalau terjadi masalah, tidak tahu menerima, maunya hanya terima yang enak. Saudara pikir, kalau kita hanya bisa menerima yang enak, tetapi tidak bisa menerima yang pahit, apa yang menjadi kenyataan di dalam hidup ini? Saya berkata kepada kita semua bahwa kita ini sedang bermimpi, bahwa kita tidak akan pernah
dalam ayat yang terakhir yang tidak kelihatan itu surga, tidak akan pernah sampai kita ke sana. Saya bukan menghakimi, karena jelas saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa proses iman ini akan selalu terjadi setiap saat, setiap waktu, di mana saudara dan saya tidak mengetahui kapan waktu dan saatnya proses iman ini melalui persoalan, melalui masalah akan terjadi. Tapi ketika kita siap atau tidak siap, menerima atau tidak menerima, bahwa ini akan membawa kita kepada satu kesempurnaan, kepada satu pengudusan, kepada satu kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Tidak baik kalau hamba Tuhan berkata masalah itu membentuk karakter kita. Tapi sebenarnya itu masalah itu yang membentuk karakter kita. Ya. Masalah itu yang membentuk hidup kita. Hal yang mau dilakukan hamba Tuhan dikejar, seolah-olah menghukum, seolah-olah menjas. Tidak, saudara yang kekasih. Karena daging ini, saudara yang kekasih, sudah jelas-jelas menjadi daging yang berdosa, tubuh yang berdosa. Sekalipun 2000 tahun yang lalu bahwa Tuhan telah menguduskan dengan darahnya, tapi karena kita masih hidup di dalam kebimbangan, kita belum memiliki kepercayaan yang betul-betul, sehingga dalam penyimbangan itu ada kekhawatiran, ada keraguan, ada tawar hati. Di saat keraguan dan tawar hati itu terjadi, maka disitulah kita akan jatuh. Disitulah saudara akan jatuh. Disitulah dosa berkuasa. Disitulah dosa menjadikan kita tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Allah, tapi kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Maka Paulus berkata hari ini, saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya manusia batinnya kita ini, tubuh jasmani kita ini boleh dibaharui dari sehari ke sehari, dan sampai Maranatha Tuhan datang, akan terus terjadi pembaharuan ini. Apakah kita siap? Saudara siap? Maka kita harus siap. Sekalipun nanti dalam kenyataannya bahwa hidup kita itu selalu jatuh bangun dalam hidup Tuhan. Tapi kalau kita percaya, kalau kita siap selalu dibaharui, Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkuasa menempatkan hidupku kepada satu tempat yang baik. Karena itu saudaraku perlu dengan kekuatan hati, dengan kekuatan iman, dan percaya bahwa Tuhan berkuasa akan menempatkan kita di saat Tuhan menempatkan kita kepada tempat yang benar. Biarlah kita berdiam di situ. Biarlah kita tinggal tetap di situ. Dan jangan lagi saudara yang kekasih mengalihkan mata kita kepada dunia ini. Artinya saudaraku, sebagai salah contoh kepada kita hari ini, kalau kita menjadi seorang yang suka beribadah, mari kita pertahankan. Kita sebagai seorang yang suka beribadah, dan kita akan terus datang beribadah kepada Tuhan. Nah, di saat kita mulai melihat orang-orang di luar sana
maju. Nah, ini tidak akan menjadi satu hal yang akan mengubah pemikiran saudara, pendirian saudara. Maka jasmani ini akan berbicara, apa bedanya apa bedanya saya dengan dia, sementara saya suka beribadah, tiada hari tanpa ibadah, tapi hidup saya bahkan jauh lebih baik hidup mereka daripada saya. Ini tantangan saudaraku yang dikasih di dalam nama. Jadi kalau saudara boleh melihat cerita saudara, melihat dunia ini, jangan terlalu memperhatikan, jangan terlalu melihat kepada sesuatu. Manakala di situ ada jerat, manakala di situ ada yang menggiurkan hatimu, yang membuat engkau melupakan hubunganmu kepada Tuhan. Kalau orang sudah lupa Tuhan, sudah repot ini, orang sudah lupa Tuhan. Mudah mungkin kalau sudah lupa pacarnya, bisa berantem berhari-hari. Apalagi ibu-ibu sama suaminya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, supaya tubuh jasmani kita ini selalu dapat dibaharui dari sehari ke sehari, bahwa kita harus melihat diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang tetap masih hidup di hari-hari yang terakhir ini menjelang akan Tuhan datang kembali. Kita harus melihat diri kita, saudara. Bahkan kita harus selalu bercermin, selayaknya kita boleh bercermin, berdiri di depan cermin, melihat seluruh wajah kita dari kepala sampai kepada kaki kita akan lihat. Artinya bercermin dengan firman Tuhan, supaya jangan lupa bahwa kita ini adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dipersiapkan, yang dibaharui, yang dikuduskan. Alkitab mencatat, saudaraku, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam diri kita tidak pernah melampaui batas kekuatan kita. Sekalipun kita berkata, oh ini pencobaan yang sangat begitu berat sekali, tapi Tuhan mengizinkan itu, Tuhan menyatakan itu terjadi karena Tuhan tahu bahwa saudara mampu dan kuat. Kalau saudara tidak mampu, saudara tidak kuat, Tuhan tidak izinkan persoalan yang membuat engkau sampai jatuh tergeletak, yang membuat engkau sampai melupakan Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan. Tetapi saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, bisakah saudara menjadi orang yang selalu bersyukur ketika ada masalah, ketika ada sakit penyakit, ketika krisis keluarga terjadi? Karena kita semua yang ada di kota Batak ini ya, seperti musim-musiman yang terkadang sebentar di atas, nanti sebentar lagi turun. Ya, dan kita semua, karena kita semua terikat kepada pekerjaan, kesibukan, sehingga dengan pekerjaan dan kesibukan ini menjadi satu acuan. Tapi saudaraku, jangan pernah engkau membuat itu menjadi alasan yang utama supaya saudara tidak meningkatkan hubunganmu, ibadahmu kepada Tuhan.
Tetapi dengan adanya itu saudaraku yang kekasih, bahwa engkau harus bisa menunjukkan di mana engkau tidak terikat kepada satu pekerjaan, kepada satu kesibukanmu, tetapi engkau tetap bisa mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan dan tidak menjadi satu alasan Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang, ya, saudaraku mau melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan seperti keinginannya sendiri. Keinginan sendiri, kalau ada waktu baru dia bisa, kalau tidak ada waktu dia tidak bisa, tidak ada usaha. Jadi kita ini harus berusaha supaya terjadi pembentukan hidup. Kita ini harus berusaha supaya bisa dibaharui. Pembaharuan itu tidak terjadi begitu saja seperti saudara makan cabai yang langsung terasa pedas. Tapi pembaharuan itu terjadi saudara butuh waktu yang lama, di mana Tuhan akan boleh tetap melihat isi hati kita, melihat tujuan hidup kita benar atau tidak. Sehingga saudaraku yang kekasih, kalau kita mau menyadari dan kita kembali melihat kepada kapasitas dan kualitas hidup kita, maka di sini saya yakin dan percaya kepada Tuhan, tentunya kita akan lebih baik lagi membawa hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Seringkali saudara kita lepas kontrol, tidak sadar. Kita mungkin selalu beranggapan bahwa kita ada oleh karena kekuatan kita sendiri. Kalau masalah itu, di halang masalah itu kita berkata demikian. Sehingga tidak pernah saudaraku kita melibatkan Tuhan dalam masalah. Tidak pernah kita undang Tuhan dalam masalah. Maka saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam persoalan kita, apa yang terjadi? Kelemahan. Kelemahan di dalam diri kita. Maka saudaraku yang kekasih, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang memberikan harapan, ini yang menghibur kita, bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan, tetapi ada satu janji yang Tuhan nyatakan, ada satu janji yang Tuhan perlihatkan, bahwa kemuliaan yang akan datang akan jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami sekarang ini. Jadi jangan pernah tawar hati, saudara. Puji Tuhan. Harus kuat. Karena Yesus juga ketika dia ada di dalam dunia ini menderita, dia juga difitnah orang. Kalau dalam kitab Yudas dikatakan pada akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek. Siapa pengejek-pengejek itu dan siapa yang diejek? Yang diejek itu adalah kita, saudaraku. Doang nyala lima ibadah akan sopa alipor. Orang kalaki nama harwa aposel ala tulus ala jenah. Ini satu tantangan.
Ini saudaraku satu percobaan. Mampukah saudara di tengah-tengah kehidupan keluarga besar yang berbeda dengan keyakinan, ketika ada di antara keluarga itu yang mencoba mengatakan, bisakah engkau menjadikan dirimu di sana sebagai terang? Bisakah engkau menjadi dirimu sebagai pemenang yang menyatakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Kita berjalan ini saudaraku, ada begitu besar gelombang-gelombang dan arus-arus yang kita lihat itu seolah-olah arus itu tenang. Padahal arus itu saudaraku sangat begitu kencang yang mengalir. Nah, satu kali kalau kita silap dan kalau kita terjatuh, maka arus yang kencang itu akan menenggelamkan saudara. Maka pertolongan kita bukanlah manusia, pertolongan kita bukanlah berasal daripada dunia, tapi pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Maka saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan semenjak manusia dilahirkan ke dalam dunia sampai dia berhenti bernapas di dalam dunia ini, tak ada satu kalimat dituliskan dalam Alkitab ini bahwa manusia lahir itu tidak mengalami pencobaan. Sekalipun mereka tidak beriman, sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka mungkin tidak pernah datang ke gereja, tapi mereka juga hidup dalam pergumulan, hidup dalam masalah. Apalagi kita, sekalipun kita hidup dalam masalah, tapi hidup kita tidak sama lagi dengan mereka. Hidup kita sudah berbeda. Apa yang membedakan kita? Bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Maka saudara punya kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah. Iman yang murni itu terjadi saudaraku, menjadi seperti emas 24 karat, digambarkan bahwa emas itu masuk kepada peleburan api. Dia dilebur di dalam api, diuji kemurniannya, dilihat keasliannya. Apakah dia emas 22? Apakah dia emas palsu? Dibakar itu tidak enak. Pembentukan itu saudara sakit. Tapi itulah yang membuat kita saudara menjadi berharga di hadapan Tuhan, menjadi layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi saudaraku, bahwa tidak ada yang serba instan dalam hidup Tuhan ini. Asal tahu. Di dalam ayat 18 dikatakan di sini dalam firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang kelihatan ini semua? Yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, adalah semuanya itu menjadi salah satu bahagia dalam setiap kehidupan manusia, di mana orang-orang saat ini saudaraku lebih banyak mencari kesenangan-kesenangan hidup yang sementara saja, yang hidupnya di dalam dunia ini saja, yang mereka saudaraku tidak mau tahu dengan kehidupan yang akan datang.
Sekalipun saudaraku yang kekasih, mereka boleh dikatakan menjadi salah seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi karena melihat kepada kehidupan duniawi, akhirnya banyak yang menyimpang, saudara kekasih, menyimpang dari jalan Tuhan. Menyimpang dari kebenaran. Kalau ditegur, dinasehati, diingatkan lewat daripada firman Tuhan, 3 bulan waktunya mandele. Kalau saya dipanggil tidak peduli, saudara. Mau sakit hati, mau tersinggung, saya sampaikan aja. Ya. Lalu berek, ya mereka bisa menerima. Di gereja laki-laki kaum bapak tidak boleh bawa rokok untuk dikantongi. Bisa orang baik? Ada. Baik pada malam maupun apalagi pada hari itu seperti ini. Ada. Kalau ada ditinggalkan, hari ini jangan bawa rokok lagi. Kalau saya ibadah, terasnya disokong sudah itu. Jadi hormati yang baik. Dan bisa menjaga kekudusan. Tak sarupa kita donasinya. Menaruh pidana. Siapa yang membuat perbedaan itu? Kita sendiri. Jadi baik ibadah malam itu tidak boleh bawa rokok. Jadi saudara, kita harus belajar kepada yang baik. Dan kalau firman Tuhan menasihati kita, dalam kitab Amsal dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa artinya? Wahologi kamu, tapi dalam kesalahan, dalam kekurangan, saya tidak bisa ingatkan. Nama baik, tujuan musuh dan nama baik itu. Kalau nama baik itu itu baik itu. Tuhan, haleluya. Jangan gampang-gampang sakit hati. Kalau sakit hati itu udah keteri. Kalau masalah hati yang buat cuma itu dia dalam dari tegur deh, kira nasi tadi nama. Jadi masuk mudah mobil tegur deh, dan mobil nasihati. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, inilah pekerjaan Tuhan. Inilah pekerjaan rohani, bahwa tubuh jasmani kita ini akan selalu terus dipersiapkan. Rasul Paulus berkata, biarlah tubuh kita ini menjadi perkakas yang indah di hadapan Tuhan, yang ditempatkan dalam ruangan-ruangan tertentu yang dapat dilihat oleh orang. Ketika orang lain boleh masuk, wah, ini barang yang bagus, ini barang yang cantik, ini bunga yang indah, cocok sekali ini berada di sini. Itulah hidup kita, itulah hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak siap dibentuk, kalau engkau tidak mau diingatkan, kalau engkau tidak bisa dinasehati, maka mungkin saudara bisa menjadi perkakas yang indah di dalam rumah Tuhan. Jadi semua persoalan itu tidak akan membuat kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau persoalan-persoalan di luar daripada iman kita tidak akan pernah membuat kita kepada satu pembahagian. Jadi kamu mahala masa yang gereja yang
punya masalah, kita terus omong hidupnya. Ucapannya, kata-katanya tidak pernah berubah. Tapi kalau kita sebagai jemaat Tuhan, saudara, ucapan kita, kata-kata kita itu harus berubah. Amin. Puji Tuhan. Dan salupa besok pasar, sobat inang-inang dari pasar pagi. Buat kamu semua inang-inang dari pasar pagi. Kadang kalau seluruh kebun binatang pun disebutkan, ya siapa yang mendengar di situ ketawa sama-sama. Kalau besar kaum ibu seperti bolong ngagabe, nakes sebagai kaum ibu menyanyikan lagu pujian, persembahan harus berubah. Jangan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu baru hanya sebatas menyampaikan pujian seperti kaum kita. Apalagi kalau sudah melayani, naik di atas altar. Karena kita sudah bukan orang-orang yang sembarangan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dipilih dan dipersiapkan. Maka kita juga harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang benar. Karena tujuan kita, saudaraku yang kekasih, adalah tujuan kepada kehidupan yang kekal, bukan di dalam dunia ini. Kalau tujuan hidup kita di dalam dunia ini, apa kita harus menderita? Lebih baik bagi kita mencari kehidupan harta dunia. Tapi karena kita mau mencari kehidupan yang kekal di dalam surga, saudaraku yang kekasih, ketika ada persoalan apapun itu namanya, saudaraku, kita harus bisa terima dan jangan tawar hati, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Jangan bimbang. Itu semua adalah bagian dari iman, bagian dari pekerjaan iman yang tidak bisa dilepaskan. Orang tidak akan bisa berkata, taburu HP nama rapor siapa. Orang tidak bisa berkata, saudaraku, kalau dia tidak merasakan betul-betul bagaimana hidupnya yang ketika terjadi pembentukan itu. Maka kalau tubuh jasmani kita ini mengalami kelemahan, saudara, coba kita lihat kepada pengharapan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu surga. Di dalam ayat yang ke-17 ini, saudara, ada kekuatan yang menghibur kita, ada kekuatan yang memberikan semangat kepada saudara, ada kekuatan yang akan tidak memberikan rasa takut, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Mulai habis kontrak CPT dari kerjaan. Hampir 2 tahun kali itu, mulai begitu habis kontrak CPT dari pekerjaan, Nasroni. Baik tadi terlalu takut, padahal kecil kita tadi berkata burung di udara dipelihara Tuhan.
Coba saudara kita imani, kita buktikan. Jangan asal kita nyanyikan, jangan asal kita baca, tapi kita belajar seperti Daud mengatakan, merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan. Jadi betul-betul saudaraku yang kekasih, menghayati firman Tuhan, sehingga kita boleh hidup mengimani firman Tuhan ini sebagai salah satu bahagian di dalam hidup kita. Maka ketika firman Tuhan ini menjadi bahagian di dalam kehidupan saudara, maka dari hari ini Senin sampai kepada hari Minggu, ketika saudara mengimani firman Tuhan, engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Tapi kalau hidup kosong, dengarkan firman Tuhan, dari rumah tadi datang kosong, pulang kosong, langsung ada gali berubah. Dia gali lah. Maka bawa begi TikTok daripada begi firman Tuhan. Bagi sinetron, daripada dengarkan firman Tuhan. Lebih suka engkau mencari kesenangan sesaat daripada engkau mengambil sikap teduh bersama dengan Tuhan. Sangat berarti bagi hidup kita, saudaraku. Sekalipun mungkin hanya satu ayat yang bisa kita baca dalam firman Tuhan ini, tapi ketika kita membuka Alkitab ini, kita baca firman Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, ini sangat berarti daripada engkau mendengarkan TikTok, melihat sinetron, tertawa ke TV. Bahkan air matamu bisa menangis karena melihat kesedihan. Maka yang di gereja, selama engkau bergereja, matamu yang bekerja menangis. Sebagaimanapun khotbah disampaikan hamba Tuhan, tidak pernah engkau merasa sedih. Tidak pernah engkau merasa terharu, tidak pernah engkau merasa terpanggil, tidak pernah engkau merasa tertuduh. Apalagi mulai ke anak-anak, mulai diceritai saudara, begitu pasang, tahan satu hari. Lagi orang-orang dalam pesta pernikahan, orang-orang bagian dari sini, orang di gereja, di dokter jam siang, orang jam 1, alih orang pesta, di dokter jam 1 jam orang masak, ya kan? Jamaah sudah ada di sini, sampai selesai itu jam 8 malam tetap di situ. Oh, 2 jam di luar gereja, kaki sudah kasak kusut, keluar masuk. Dari waktu yang tenang. Mau di pesta tahan, mereka sampai panas kok di hudur, geser ke soal. Apa harus saya geser ke kanan? Tahan dong, dan pola keluar. Nah ini kalau Tuhan lihat, ya, pasti sedih hati Tuhan. Maka ada satu firman Tuhan berkata, saudara, dalam Injil Matius dikatakan, ketika aku datang ke dalam dunia ini, adakah aku menjumpai iman di bumi? Adakah aku menjumpai iman di bumi? Karena Tuhan melihat hati manusia itu ya seperti ini. Tidak ada kekuatan bagi Tuhan. Senangnya terima yang enak, yang instan. Nggak tahu iman. Maka hari ini saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Jam 3 kita mulai. Nah, semua nasi beli makan jam. Nah, biasa mulai jam 11 esok. Jam 12. Makanya saja mati. Coba bandingkan dulu saudara. Kalau di pesta, semua nakai ngerokok jamu nggak di sini. Berapa 1 jam bayar? 3 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 8. Nah, kau tadi datang jam 10, pulang jam 12. Bandingkan. Di pesta itu kau bisa menahan rasa haus, bisa kau menahan rasa lapar, mau lebih dari Sona haus kalau dia lalu tua, kan? Iya. Sona mengantuk kalau dia lalu tua. Coba gimana saudaraku yang kekasih bisa mendapat bagian sehingga firman Tuhan itu saudaraku kita terima untuk bisa menjadi sesuatu yang dapat kita renungkan, yang dapat mengubah hati kita, yang dapat mengubah pikiran kita, yang dapat mengubah penglihatan kita supaya jangan selalu mengarah kepada dunia ini, tapi juga melihat kepada yang tidak kelihatan di dalam sorga. Amin. Puji Tuhan.